Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mengatakan bahwa diri kita ini adalah orang yang pasrah, menerima apa saja yang menjadi ketentuan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan masalah atau kita mendapatkan satu musibah dalam hidup kita, kita selalu mengatakan bahwa ana usallim, saya terima hal tersebut, bahwa hal itu adalah ketentuan Allah. Tapi benarkah kita benar-benar sudah pasrah dan menerima hal tersebut sebagai sesuatu hal yang sudah seharusnya untuk kita terima? Memang mulut kita mudah untuk mengatakan hal seperti itu. Makanya benar kata orang bahwa mulut ini yang tidak bertulang, mudah mengumbar sesuatu, mudah untuk mengatakan sesuatu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita mengatakan bahwa kita sudah bertawakal kepada Allah, kita terima apa saja yang Allah sudah tetapkan kepada kita, tapi nyatanya kenyataan hidup kita berbicara lain, sangat jauh berbeda, 180 derajat perbedaan antara kenyataannya dengan lisan kita. Kita begitu juga mengatakan kepada orang bahwa kita sudah memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Kita sudah terima semuanya. Tapi buktinya orang yang sudah menyakiti hati kita dan kita sudah mengatakan bahwa kita maafkan orang tersebut, tapi buktinya kita tidak mau ketemu dengan dia, kita tidak mau berbicara lagi dengan dia. Ya, apakah ini aplikasi dan bentuk dari maaf itu? Kan tidak seperti itu. Ketika kita sudah memaafkan, artinya kita kembali kepada titik nol, kita start lagi. Oke, kita ulangin semuanya. Kita beraktivitas seperti orang yang tidak bermasalah. Ya itulah orang memberi maaf. Sebagaimana Allah ketika dia memaafkan orang yang datang memohon ampun kepadanya, yang mengakui segala dosa-dosanya, Allah pada akhirnya melihat orang tersebut tanpa dosa lagi, tanpa maksiat. Allah percaya kepada orang tersebut. Oke, saya terima dirimu. Begitu Allah. Walaupun pada akhirnya Allah tahu bahwa orang yang datang kepadanya, yang memohon maaf kepadanya, yang dengan lantangnya mengatakan astaghfirullah, saya memohon ampun kepadanya ya Allah, wa atubu ilaik, dan saya memohon taubat darimu. Allah tahu bahwa kita mungkin besok-besok, bahkan di dalam hati kita pada saat kita mengucapkan itu, Allah udah tahu bahwa kita nggak jujur. Kita ada kemungkinan untuk mengulang dosa kita lagi. Hanya mungkin karena disebabkan oleh rasa takut yang bukan berasal dari dalam jiwa kita, yang mungkin hanya disebabkan oleh hal-hal internal yang sifatnya sementara dan tempelan-tempelan saja. Misalnya takut kalau nikmat kita dicabut oleh Allah, takut kalau bisnis kita gagal, takut kalau kita ini dijauhi oleh keberuntungan kita. Hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat rasa takut kita dan menggerakkan lisan kita untuk beristighfar. Oke lah, itu lain lagi urusannya. Tapi pada akhirnya ada jarak antara lisan kita dengan hati kita. Lisan kita mengatakan sesuatu yang lain, tapi hati kita
menginginkan sesuatu yang berbeda. Makanya ketika kita mengatakan bahwa kita ini sudah pasrah, tawakal, ridha dengan segala ketentuan-ketentuan Allah, maka pada akhirnya hal tersebut harus benar-benar kita perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya tidak mau berpanjang lebar, tapi saya hanya ingin membuktikan kepada Anda hakikat pasrah, hakikat tawakal itu seperti apa. Lihatlah ibu dari Nabi Musa. Itulah hakikat pasrah yang sebenarnya. Walaupun banyak para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah menggambarkan hakikat pasrah itu seperti apa. Contohnya Nabi Musa, ibu dari Nabi Musa. Bagaimana kepasrahan tingkat tinggi yang dia perlihatkan kepada kita. Dia ajarkan pasrah itu seperti apa. Berani enggak Anda? Ya. Seandainya kejadian yang menimpa kepada Nabi Musa itu terjadi kepada kita, berani nggak kita melakukan hal seperti itu? Meletakkan Nabi Musa ke dalam kotak atau keranjang, kemudian menghanyutkan seorang bayi yang tidak berdaya apa-apa, yang masih lemah, yang masih menyusu, yang baru beberapa bulan, dihanyutkan ke dalam sungai Nil yang begitu luas tanpa pelindung apa. Yakinkah Anda bahwa kemudian anak tersebut yang menjadi belayan hati Anda akan diselamatkan, akan terselamat? Belum tentu. Tapi pada akhirnya Nabi Musa, ibu Nabi Musa dengan kepercayaan dan rasa yakin yang luar biasa, dia nggak pikirkan apa-apa. Oke ya Allah, sami'na wa ata'na. Saya hanyutkan anak saya serahkan kepadamu, terserah dirimu ya Allah. Serahkan, hanyutkan. Dia serahkan kepada Allah. Di tangan Allah semuanya. Itu keyakinan yang tidak mudah, sangat berat. Anda kalau sudah serahkan, ya serahkan sama Allah. Lalu apa yang harus Anda kerjakan? Ya Anda mengerjakan apa yang menjadi tugas Anda. Bukan kemudian Anda memikirkan bagaimana keadaan anak Anda yang sudah Anda hanyutkan. Ya udah selesai, Anda serahkan sama Allah. Itu pasrah, itu tawakal. Kita ini kan lucu. Terkadang kita ini menyerahkan sesuatu kepada orang lain, memberikan wakil kepada orang lain, itu kan tawakal, mewakilkan sesuatu kepada seseorang atau memasrahkan sesuatu kepada seseorang. Tapi ternyata kita sering memikirkan hal tersebut, sedikit-sedikit ditelepon, sedikit-sedikit ditanya, gimana hal tersebut? Ya itu namanya bukan tawakal. Ya udah selesai. Luar biasa, berat ya, memang berat. Kita ini kan hanya sebatas, mohon maaf, kita semua ini ya Allah, agama itu aplikasi amal, buktikan seperti apa. Harus menjadi sesuatu hal yang nyata, terlihat di alam luar. Anda kalau memang beriman, ya buktikan keberimanan Anda itu seperti apa di hadapan Allah. Kalau Anda memang punya kasih sayang, ya oke, buktikan kasih sayang Anda itu seperti apa. Jangan hanya di lisan saja, saya sayang. Tapi ternyata kenyataannya bukan seperti itu. Memang berat. Berislam itu berat. Beragama itu berat. Nggak mudah. Sangat berat. Beragama artinya Anda menginfakkan, ya ini tepatnya, menginfakkan diri Anda. Artinya menyerahkan diri Anda. Sesuatu yang Anda cintai. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Kan beriman, beragama. Agama itu kan pada akhirnya milik Allah. Walillahi dinul qayyim. Bahwa Allah itu punya agama yang tegak, agama yang kokoh. Jadi kalau Anda masih ragu-ragu, ya Anda pada hakikatnya belum punya agama yang kokoh. Anda ketika mau sholat masih ditunda-tunda, diundur-undur, nanti-nanti Anda, berarti agama Anda belum kokoh. Berat, memang sangat berat. Inilah yang mau dilihat sama Allah, bagaimana bentuk keberagamannya kita. Allahu Akbar.
Makanya jangan katakan kita ini sudah beriman. Jangan katakan, oke, kita sudah berislam, masih muslim, baru dalam tampilan zahirnya saja. Tapi pada bentuk hakikatnya, kita ini belum berislam. Belum. Islam ini hanya menjadi tempelan-tempelan saja. Sholat hanya sebuah tempelan-tempelan saja. Zakat hanya sebuah tempelan. Tapi belum menjadi karakter diri kita. Din harus mengkarakter, harus menjadi pakaian diri kita. Ini hakikat. Allahu Akbar. Oke, saya rasa demikian cukup ya. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semakin dicintai oleh Allah, semakin dekat kepada Allah, dan semakin mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan hati yang gembira, dengan mudah, dengan penuh kecintaan. Insya Allah itu yang kita inginkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.